Prediksi lu skor, Beb. Gue sih sebenarnya kemungkinan besar Jepang menang ya. Tapi Ketemu lagi di lah TV. tahu gila. Lu pengikut berat Lala TV ya? Parah subscriber gua. Dari pas masih subscriber -2 gua. Jadi pas gua follow jadi -3. -1. Oh, Beb, gimana sih lu ngeliat Lala TV, Beb? Gue sih sebenarnya ngelihat movement dari Lala TV ini progresnya bagus banget ya. Benar. Sebenarnya kan Lala TV ini lahir dari keresahan para punggawa tim produksian salah satu ini ya stasiun televisi di Indonesia ya. Ternama ya. Ternama benar-benar ternama di Kebon Jeruk. Jadi menurut gua luar biasa Lala TV, gua seneng banget. Tapi gue kurang suka sih sama yang suka prediksi soto itu. Ada satu orang tapi lupa gue namanya siapa tuh. Kapanova tuh gue kurang gue. Kayaknya lu persaingan sih. Kalau gue lihat-lihat persaingan. Karena dia mencoba masuk ke industri ini. Bercanda Bang Nova. Bercanda lah. Nah, lu serius nih ngomongnya. Serius ya tadi ya? Serius ya? Sama satu lagi mana nih? Siapa? Ramsky. Koben. Tapi kan lu udah pernah ngomong kalau Koben itu nggak nyata orangnya, banyak ngomong. Gimana? Ya itu kan cuma penilaian gue doang. Cuma bagus apa yang dilakukan Koben, lakukan Bang Nova, terus Bang Sali juga menurut gue. Ya memang pada akhirnya bikin konten memang menjadi salah satu aktivitas yang menurut gue sangat produktif. Amin. Dan tentunya mungkin nanti akan menghasilkan ya. Nanti mungkin tiba-tiba ada di channel ini menjadi salah satu program sport unggulan, betul Bang? Iya. Betul. Amin. Tapi kan lu udah sering banget ya keluar masuk YouTube, Iya. di acara-acara ternama gitu-gitu. Betul. Yang membuat lu beda dengan Lala TV itu apa sih, Bib? Yang membuat gua beda sama Lala TV adalah mungkin sebenarnya sih semuanya sama karena semuanya ingin berbicara tentang sepak bola, tetapi bagaimana yang menjadi pembeda bagi gua dan Lala TV adalah konsistensi. Oke. Konsistensi. Sebenarnya itu aja sih, simpel aja. Tapi maaf, Bib, masalah kontrak gue belum bisa jawab apa nih. Iya, santai. Yang penting kontrak saya ASEAN Futsal Championship kan ya. Ya gue sendiri merasa bangga gitu ya. Suatu kehormatan nih bisa lu ada di tempat gua. Enggak, gua. It's great honor bagi gua bisa duduk, bisa mungkin nanti ditampilkan di akun YouTube-nya Lala TV. Ya gila, kita tuh langsung Labib. Anak-anak tuh langsung WA gua, Bib. Dia mau. Asli benar. Terus dia bilang, "Dia ikhlas kok," gitu. Terus ya udah kasih aja dia air gitu. Air putih yang udah dibaca-bacain. Airnya juga bukan air ini lagi, bukan air beli ya, air ngambil di galon. Oke. Nah, sebenarnya kita nggak ngomongin itu. Ada sesuatu spesial yang ini emang bidangnya banget nih. Apa tuh? Ketika besok Indonesia melawan Jepang, Bib. Oke. Di GBK. Yes, tanggal 15 ya. Iya, gimana nih, Bib? Maksud lu persiapan seperti apa? Prediksi lu bagaimana? Iya, kalau gue bicara persiapan ya, approach dari pelatih Sintayong tuh benar-benar harus detail ya. Karena menurut gue tidak hanya detail yang menjadi pembeda, tetapi bagaimana para pemain Indonesia tidak banyak melakukan kesalahan. Jangankan kesalahan, nggak awas aja bisa langsung dihukum sama Jepang, apalagi melakukan blunder. Makanya menurut gue minor detailnya harus benar-benar diperhatikan oleh Coach Sintayong. Apalagi kita kan di awal tahun ini juga sempat ketemu Jepang ya di Piala Asia 2023 yang berlangsung di Januari 2024. Kita kalah 3-1, kita bisa mencetak 1 gol. Itu mungkin bisa kita duplikasi kembali ketika menghadapi Jepang di GBK. Tapi kita ingat, Jepang menghukum kita melalui kesalahan-kesalahan elementer, kesalahan-kesalahan yang dilakukan
sendiri oleh pemain Indonesia. Kita ingat di babak pertama Jordi Amat melakukan pelanggaran saat itu menjadi penalti. Blunder. Terus juga di gol kedua atau ketiga ada blunder atau kesalahan dari Justin Hapner. Memang sulit ya waktu gol bunuh diri dari Justin Hapner ya. Tetapi kan sebenarnya itu bisa jadi pembelajaran bahwa kita semoga tidak terjadi demikian lagi. Hasil imbang menurut gue udah paling keren, bagus, paling maksimal lah. Soalnya gue inget beberapa tahun yang lalu ketika ada uji coba FIFA Matchday, seinget gue sih FIFA Matchday friendly match ya, Singapura pernah nahan imbang Jepang 0-0 di Saitama, di Jepang lebih tepatnya. Waktu itu kiper Singapura menjadi man of the match dengan 10 save, 10 penyelamatan. Yang artinya kurang lebih Indonesia bakal mendapatkan mungkin 7 sampai 8 shoot on target. Bahkan bisa juga 2 digit shoot on target yang masuk ke dalam zona pertahanannya Indonesia. Semuanya sangat berpotensi. Jepang mainnya bagus banget. Mitoma, Ritsuduwon, Takumi Minamino. Nama-nama yang mungkin semuanya udah dengar di kaca sepak bolaan Eropa. Karena hampir semuanya main di Liga Eropa, Liga top dan pemain inti. Nah, kalau menurut lu, Bib, kalau menurut lu nih, dalam artian pemilihan pemain udah ditentukan sama Sintayong? Betul. Saat ini kan per pagi ini Sintayong sudah timnas Indonesia sudah mengumumkan 27 pemain yang sudah disiapkan. 27 pemain, gue mencatat tuh kurang lebih hampir setengahnya itu bermain di mancanegara atau playing abroad. Termasuk Kevin Dix gak? Udah main? Belum ada Kevin Dix. Belum ada Kevin Dix. Gue lihat belum ada Kevin Dix, tapi di lini depan gue lihat banyak nama-nama yang bermain di liga lokal. Ada Egy, ada Egy Messi lagi. Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri. Dia mantunya Uje. Mantunya almarhum Ustadz Jeffrey. Terus habis itu ada Witan Sulaiman, Pak Haji. Jack. Iya, idolanya. Terus ada juga Santagol alias Ramadan Sananta. Dia itu Persis Solo. Terus ada penyerang mudanya PSS Sleman yang lagi naik daun, 3 gol 1 assist sejauh ini di Liga 1. Hoki Caraka bintang brilian. Dia yang lagi naik daun. Iya, maksudnya Sintayong lagi ngasih kesempatan banget buat Hoki Caraka. Gila kelas kan, gol-golnya juga di PSS luar biasa. Itu gol-gol hasil latihan keras sih menurut gua. Terus jadi menurut gua pemilihan pemain yang diambil oleh Sintayong ini adalah pilihan terbaik. Sintayong punya hak preo, jelas kita harus dukung siapapun yang bermain untuk timnas Indonesia. Ini adalah pilihan terbaik dari Sintayong. Nanti semoga starting 11 yang diambil oleh Sintayong ketika menghadapi Jepang benar-benar adalah starting 11 yang benar-benar memang bisa mereduksi bagaimana Jepang bermain. Ini bukan sekedar Indonesia doang dong. Bocoran dari Jepang gimana? Wah, kalau bicara Jepang ini luar biasa ya. Gue ngeliat hampir semuanya main di Liga Eropa. Kipernya lagi main di Serie A, Zion Suzuki. Kemarin lawan Juventus mainnya bagus, Zion Suzuki. Terus juga yang tadi gue bilang Ritsuduwon, Kaoru Mitoma, terus juga Takefuse Kubo. Oh iya. Kubo loh. Jangan lupa loh. Oke, mungkin orang bakal ngeliat Mitoma. Iya, tapi ingat ada Kubo loh. Kubo ini for your info ya. Tahun 2018 ketika Kubo masih bermain di tim FC Tokyo, dia udah pernah menjajal Stadion Utama Gelora Bung Karno. Waktu itu FC Tokyo lawan FC Bayangkara. Skor 4-2, Kubo cetak brace. Di usia 18 tahun. Sekarang Kubo udah 24 tahun. Ya, apalagi dia permainannya sejak dilepas Real Madrid ke Real Sociedad waktu itu luar biasa kan. Dia kan pecahnya ketika di Sociedad. Ini menurut gua Kubo ini lebih serem daripada Kaoru Mitoma sih. Dan dia udah tahu seluk-beluknya GBK. Aduh. Kalau mau ingat, ini kan kita bicara sejarah. Ingat, sejarah itu bakal berulang. Kubo itu udah pernah menginjakan kaki di GBK di usia yang sangat muda. Udah terbiasa dia, udah tahu maksudnya. Paham karakter stadion. Satu orang udah pernah ke satu stadion, dia merasa udah pernah ke situ. Udah pernah ngerasain. Udah pernah atmosfer, apalagi waktu itu supporter Bayangkara cukup ramai ya, hampir 40.000 lah yang nonton. Untuk siapa nih andalan lu di Indonesia dalam artian Gua sih starting Wah Haji Ragnar orang tahun gua.
sepanjang Wah, Haji. dia udah jadi top scorer Indonesia sejauh ini cetak 2 gol. Dan tentunya El Profesor Di klub luar biasa. Ragnar. Heeh. Dia lagi dapat menit play yang cukup banyak ya sama FC Dender dari Pro League di Belgia. Terus juga selain Ragnar ya tadi El Profesor Tom Haye. Tom Haye. Tom Haye. Tom Haye sebenarnya kan startnya di musim ini agak terlambat ya karena telat mendapatkan klub ya dia ya. Dia ketika musim panas tuh belum mendapatkan klub selepas dia cabut dari SC Heerenveen. Tapi ketika kompetisi udah berjalan 2 pekan kalau tidak salah atau 3 pekan, dia mendapatkan akhirnya klub dari Almere City dan di mana di Almere sejauh ini sudah bermain lebih dari 5 kali. Untuk Jepang, Beb. Yap. Siapa yang menjadi pemain kuncinya? Hampir semua pemain Jepang tuh kunci. Kalau Jepang bakalan ini gak sih kira-kira ngalah sama Indonesia? Kalau bicara kalah nggak mungkin. Harga diri. Pertama, kalau bicara posisi jauh banget, Jauh. jauh banget. Jepang 20 sekian, posisinya 24. Istilahnya ngasih poin lah kan dia poinnya kan udah. Tapi kan dia Jepang udah tinggi kan. kemarin seri sama Australia. Itu makin Dia 4 pertandingan udah ada dalam tanda kutip untuk Jepang ada cacatnya. 3 menang, 1 seri. Jadi menurut gua Jepang pasti main all out attack. Terus juga bagaimana Jepang pasti ingin mencetak kemenangan lagi, apalagi di laga terakhir melawan Australia draw 1 sama ya, 1 sama. Jadi menurut gua pasti nggak ada kata lain buat Jepang selain meraih kemenangan. Sintayong strateginya. Kalau menurut gua, Pola sih bakal pakai pola andalannya dia 3-4-3 ya. Cuma 3-4-3-nya Sintayong ini pragmatis ya. Ketika bertahan ini banyak banget dia. Banyak. Dia gue suka banget. Dia mungkin ada sekitar 6 pemain yang bakal bermain lebih bertahan atau sampai 7 pemain. Sisanya mungkin disiapkan untuk melakukan counter attack atau serangan balik. Main pragmatis itu nggak salah menurut gue di laga kali ini. Kita harus sadar kekuatan kita mampunya sampai mana, tapi kita juga harus melihat menakar kekuatan lawan kita seperti apa. Berarti bisa dibilang serangan balik kita dong yang harus berbahaya. Iya, kita pasti akan bermain dengan skema counter attack atau fast break menurut gua. Yo, gue yakin, dan gue selalu positive thinking bahwa Indonesia pasti bisa Bib. Bisa, kalau bicara bisa bermain di GBK ini keuntungan besar ya, Iya. advantage. Belum lagi pemain 12-nya. Betul. Infonya ada sekitar 65.000 sampai 70.000 tiket yang dilepas oleh federasi buat supporter. Jadi menurut gua dukungan supporter dari Indonesia jangan sampai disia-siakan. Wih, ada bocoran juga loh. Orang Korea ngedukung Indonesia. Oh, Mau nonton. orang Korea? Iya. Siapa? Tahu urat siapa? Jiji Jim Kulit. Ji siapa? Pak Ji. Jipul apa? Jipul. Jipul orang Jimin, kita. Jimin. Jimin orang kita juga, orang Betawi. Jibul. Jipul orang Gandaria, Jipul. Kalau Jimin tuh kontrakannya banyak. Jimin, Jipul. Jima. Ini Pak Ji dekat rumah saya dipanggil Ji. Ji. Yuk, Yap. prediksi lu skor. Beb, Gue sih sebenarnya kemungkinan besar Jepang menang ya. Tapi ada tapinya. Ada tapinya. Tapinya adalah mungkin Indonesia akan mengejutkan Jepang. Mungkin bisa dibilang hoki setahun sekalinya dipakai di laga besok tanggal 15 2-2. wih, Skor 2-2 menurut gua. 2-2, Beb. Siapa yang masukin, Beb? 2. JIZ sama Rafael Strike. Wah, pilihan lu semua. Gue sih berharap Witan itu bisa masukin cara. Witan bisa pressing. Gue resep tuh. Oke, lu Yep. bakalan datang ke stadion atau lu nonton di balik layar? Gue siaran. Oh, siaran. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat dari Salah plus. satu ya. Nah, bla bla plus. Jangan gitu. Ya, pasti itu hal yang ditunggu-tunggu ya. Yap, Pertandingan tuh bener dah, pasti ditunggu-tunggu. Karena kita akan bermain melawan Jepang di Ini GBK. Kemungkinan Indonesia menang nih berapa persen lah kira-kira? Kalau bicara sebelum satu negara, satu tim, satu klub itu masuk ke dalam lapangan, yang namanya prediksi kan untuk menang 50% probabilitasnya. Jaya. Enggak, itu prediksi dong. Oh, iya. Tapi menurut gua
kalau bicara menang, kita juga harus mengukur kekuatan ya. Kita juga harus mengukur kekuatan kita sendiri, kekuatan lawannya juga kita harus melihat sejauh mana sih progres dari permainan tim Indonesia, tim Jepang juga bagaimana sejauh ini. Ternyata Jepang masih bisa seri sama Australia, di mana di laga lain kita juga seri sama Australia. Kalau kalian ingat, kemenangan tetap ada peluang mungkin 12,5% alias 1/8 sih. Wah, lumayan lah, masih Ada kemungkinan. Masih bisa. Ya kita selalu berdoa dong, pastinya Amin. kita lolos ke Piala Dunia. Amin. Oke Bang Labib, makasih Yap. banyak lu udah hadir di Thank you Lahla TV sudah ngundang Makin gua lah. sukses, Amin. jadi komentator handal. Amin, amin, amin. Dan lu bisa terbang ke sana kemari. Amin. Gue dengar di TV-TV sport. Amin. Olahraga suara lu. Amin. doang. Wah. Amin. Thank you banget. Amin, 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 Rabbal Alamin. Sampai ketemu lagi di Lahla TV. Oke.